Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Syekh Budi Syam MKom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niar selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Dan rekan-rekan saya yaitu Anissa Oktaviani, Alia Putri Ramadhani, Dira Suhesti, Gia Askiatunaza, Kaila Pakelika Zafira, Maya Previ Silvia. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer adalah cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Tujuan utama keamanan komputer adalah melindungi informasi dari pencurian korupsi dan memastikan ketersediaan data melalui kebijakan keamanan yang ketat. Keamanan komputer termasuk perlindungan terhadap penggunaan, modifikasi interupsi, dan gangguan oleh pihak yang tidak berwenang. Ini melibatkan aspek teknis, manajerial, legislatif, dan politik. Keamanan komputer juga dikenal sebagai keamanan siber atau keamanan IT, yang mencakup dalam kebijakan, konsep keamanan, dan teknologi untuk melindungi lingkungan siber dan aset pengguna. Selanjutnya yaitu elemen utama keamanan komputer. Keamanan komputer adalah aspek penting dalam melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman. Dua elemen utama yang menjadi fokus dalam keamanan komputer adalah ancaman atau threats dan kelemahan sistem atau vulnerability. Ancaman merujuk pada segala sesuatu yang dapat merusak atau mengganggu sistem komputer, seperti virus, yaitu program berbahaya yang dapat menyebar dari satu komputer ke komputer lain dengan merusak data dan sistem. Lalu ada worm, mirip dengan virus, tetapi dapat menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna, dan serangan jaringan, yaitu upaya untuk mengeksploitasi kelemahan dalam jaringan untuk mencuri data atau merusak sistem. Sementara kelemahan sistem adalah celah atau kekurangan dalam perangkat keras, perangkat lunak, atau prosedur yang dapat dieksploitasi oleh ancaman. Contohnya seperti sistem yang tidak terupdate atau konfigurasi yang salah. Keamanan komputer harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi kedua elemen ini untuk menjaga integritas dan keamanan data. Bisa melalui penerapan kebijakan keamanan, penggunaan firewall dan antivirus, dan pelatihan pengguna. Baik, selanjutnya ada jenis ancaman yang dapat merusak keamanan komputer. Yang pertama ada virus komputer, yaitu program yang merusak sistem komputer dengan mereplikasi dirinya sendiri. Selanjutnya ada worm, yaitu virus yang mereplikasi dirinya sendiri tanpa mengubah file tetapi menggunakan sumber daya sistem. Selanjutnya ada Trojan Horse, yaitu program yang tampak bermanfaat tetapi memiliki fungsi merusak denial of service, atau serangan yang mencegah pengguna sah menggunakan layanan dengan membanjiri jaringan dengan data.
Selanjutnya ada phishing, yaitu pemalsuan data atau identitas resmi untuk mencuri informasi. Dan yang terakhir ada social engineering, yaitu teknik manipulasi untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. Baik, kemudian ada metode pengamanan komputer. Metode pengamanan komputer dapat dibedakan berdasarkan level keamanan. Yang pertama ada level 0, keamanan fisik atau physical security, menjaga keamanan fisik komputer. Level 1 ada keamanan database, data dan juga perangkat atau DV security. Level 2 ada keamanan jaringan atau network security. Kemudian level 3 ada keamanan informasi atau information security, dan yang terakhir ada level 4, keamanan keseluruhan yang mencakup semua level sebelumnya. Metode ini harus diterapkan secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan sistem komputer. Oke, selanjutnya ada manfaat keamanan komputer. Keamanan komputer memberikan perlindungan terhadap akses yang tidak sah dan memastikan data tetap aman. Manfaat utama meliputi yaitu ada privasi, melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada integrity, menjaga konsistensi dan akurasi data. Yang ketiga ada authentication, memastikan identitas pengguna yang sah. Yang selanjutnya ada confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi. Dan yang terakhir ada availability, yaitu memastikan data dan sistem tersedia bagi penggunaan yang sah. Baik, selanjutnya ada dampak kejahatan komputer. Kejahatan komputer dapat menyebabkan dampak negatif, seperti menurunnya kepercayaan dalam transaksi online. Yang kedua ada kerugian finansial akibat pencurian data, hilangnya properti intelektual. Contoh, di Indonesia meliputi pencurian akun internet, pembajakan situs web, dan serangan denial of service. Oke. Selanjutnya ada tantangan dan solusi keamanan komputer. Beberapa tantangan dalam keamanan komputer meliputi yang pertama, meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Jadi semakin banyak orang yang memakai komputer dan internet, makin besar juga kemungkinan terjadinya kejahatan digital seperti pencurian data atau peretasan. Yang kedua,
kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Jadi, nggak semua negara itu punya hukum yang jelas untuk menangani kejahatan di dunia maya. Jadi, pelakunya itu kadang sulit untuk dihukum. Yang ketiga, banyaknya software dengan celah keamanan. Jadi, beberapa software itu tidak dibuat dengan keamanan yang sempurna, sehingga hacker itu bisa masuk dan menyalahgunakan. Jadi, memakai password yang kuat dan tidak sembarangan membuka link mencurigakan. Karena udah banyak banget kayak oknum-oknum yang menyebarkan link mencari pekerjaan lah atau link undangan nikah lah. Padahal itu bisa saja cara oknum untuk meretas database kita. Jadi kita harus lebih hati-hati. Yang kedua, yang kedua pengembangan teknologi keamanan yang lebih canggih. Jadi pengembang skripsi. Jadi setiap pesan yang kita kirim akan diacak dulu supaya hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca. Jadi kalau hacker mencoba mencuri pesan itu, yang mereka lihat cuma tulisan yang nggak bisa dimengerti atau kayak seperti kode acak. Dengan begitu, data kita jadi lebih aman meskipun ada yang berusaha membobolnya. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang lebih. Nah, lanjut, yang paling terakhir ada kesimpulan. Keamanan komputer adalah upaya untuk mencegah dan mendeteksi tindakan penggangguan yang tidak dikenal pada sistem komputer. Tujuannya adalah untuk membantu pengguna dalam mencegah penipuan atau mendeteksi usaha penipuan di sistem berbasis informasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 14 tentang materi keamanan komputer. Saya selaku moderator mewakili teman-teman sekalian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.